ke samudra naik kapal selam. Udaranya panas dan juga lembab. Jika saya mengucapkan salam, jangan lupa hadirin menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan yang nomor satu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, terutama nikmat sehat dan sempat, sehingga kita bisa bersama-sama bersua, bertatap muka, bertemu, dan saling sapa di ruangan insya Allah penuh berkah ini. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita sampaikan kepada Nabi kekasih Allah, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan seringnya bersalawat kita akan mendapatkan pertolongan beliau di hari kiamat nanti. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Akila Rizky Afeni, kelas 5 SD. Bapak, ibu, teman-teman, serta jamaah sekalian, saya mau nanya nih, apakah semua para jamaah di sini sering membaca Al-Quran? Sering? Beneran? Oke, kalau beneran, coba tunjuk tangannya. Siapa yang bawa Al-Quran hari ini? Astagfirullah, ternyata banyak dari kita yang berbohong. Tapi mudah-mudahan besok hari kita semua sudah mulai rajin membaca dan membawa Al-Quran ya. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum singkat tentang Al-Quran pedoman hidup dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran adalah kitab yang berisikan firman Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk untuk alam semesta. Mengapa tadi surah Al-Baqarah ayat 2 diterangkan bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya? Bila kita cermati lebih jauh, Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Secara berangsur-angsur hinggalah 632 Masehi. Tapi sekarang sudah 1400 tahun lebih telah berlalu. Namun juz dalam Al-Quran masih 30 juz. Surah dalam Al-Quran masih 114 surah. Ayat dalam Al-Quran masih 6.666 ayat. Huruf dalam Al-Quran masih 1.027.000. Artinya, Al-Quran tidak ada yang bertambah dan tidak ada yang berkurang. Karena Allah lah yang menjaganya hinggalah nanti saatnya tiba, yaitu hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamati li sahibihi. Artinya, bacalah Al-Quran karena ia datang pada hari kiamat, memberikan syafaat kepada pemiliknya. Jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 6 isi pokok Al-Quran yang menjadi pedoman kita baik di dunia maupun di akhirat. Pertama, petunjuk akidah. Dalam hidup, akidah adalah nomor 1 dan kita wajib menomorsatukan Allah. Tertuang dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Allah itu Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang setara dengannya. Nah, inilah petunjuk tentang akidah bahwa Allah itu Maha Esa. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang setara dengan Allah, sehingga kita wajib hanya bergantung kepada Allah. Jamaah yang berbahagia, adapun isi pokok Al-Quran kedua ialah persoalan ibadah dan muamalah. Kemana dan kepada siapa kita beribadah? Jawabannya ada di surah Al-Fatihah ayat kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Nah, saya mau nanya nih, kita menyembah hanya kepada siapa? Kita bersujud untuk siapa? Kita minta tolong hanya kepada tapi jangan jadi peminta-minta ya jamaah. Kita harus bekerja keras dan berikhtiar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun isi pokok Al-Qur'an berikutnya ialah tentang akhlak, hukum, sejarah, dan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Semua perilaku kita dalam hidup telah Allah berikan contohnya. Dan teladan utama ialah Nabi Muhammad SAW. Pun demikian dengan kisahnya, mulai dari kisah Maryam, kisah Luqman, kisah Raja Zulkarnain, hingga kisah Abu Lahab. Jikalau kita pelajari secara mendalam dan mengetahui, maka akan semakin sadarlah kita bahwa Al-Quran itu adalah ilmu yang tidak terbatas. Sedangkan ilmu manusia sungguh terbatas. Baru berpikir sebentar, sudah berasap kedua telinganya. Jamaah rahimakumullah, marilah kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup di dunia dan mencari tambahan bekal untuk menghadapi ngerinya pengadilan di akhirat. Semangat selalu ya jamaah. Demikianlah kultum yang saya sampaikan kepada kesempatan yang mulia ini. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Saya akhiri dengan pantun. Bulan puasa aku lari pagi bersama teman. Sepulangnya bajuku basah oleh keringat. Al-Quran adalah sebaik-baiknya pedoman. Pelajari dan amalkan untuk bekal di akhirat. Hujan turun, tanah pun basah. Tumbuh di sana pohon mangga. Sebentar lagi kita berpisah karena berakhirnya kultum dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.